Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asrandi Rasmi, perwakilan dari kelompok 5, ingin memaparkan materi tentang hubungan struktur aktivitas anti kejang dan tentang ikatan obat dengan reseptor. Baiklah, kita langsung saja. Nah, yang pertama yang perlu kita ketahui adalah apa yang dimaksud dengan sistem saraf pusat. Jadi, sistem saraf pusat adalah sistem saraf yang terdapat pada manusia yang berfungsi memegang segala kendali dan pengaturan atas kerja jaringan saraf hingga kepada sel saraf. Nah, di sini yang kita akan bahas di materi kali ini adalah anti kejang. Nah, anti kejang ini merupakan salah satu dari penggolongan penekan sistem saraf pusat berdasarkan efek farmakologinya. Nah, apa sih penekan sistem saraf pusat itu? Jadi, penekan sistem saraf pusat adalah senyawa yang dapat menghambat aktivitas sistem saraf pusat. Nah, berdasarkan penggolongan berdasarkan efek farmakologinya, penekan sistem saraf pusat ini yang pertama adalah anestetika sistemik. Kemudian yang kedua adalah sedatif dan hipnotik. Yang ketiga adalah relaksan pusat. Yang keempat adalah obat antipsikotik. Nah, yang terakhir ini adalah anti kejang yang merupakan materi yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Nah, kita langsung saja pada definisi obat anti kejang. Nah, sebelum kita beralih ke definisi obat anti kejang, yang perlu kita ketahui itu adalah apa sih yang dimaksud dengan kejang. Jadi, kejang adalah gejala neurologis yang timbul mendadak dan sementara sebagai akibat dari pelepasan muatan listrik yang abnormal pada bagian otak tertentu. Nah, untuk pengertian dari obat anti kejang adalah senyawa yang secara selektif dapat menekan sistem saraf pusat dan digunakan untuk mengontrol dan mencegah serangan tiba-tiba dari epilepsi tanpa menimbulkan depresi pernapasan. Nah, ada dua pernyataan bahwa kejang dan epilepsi itu merupakan kondisi yang berbeda dan juga ada yang mengatakan adalah kondisi yang sama. Nah, untuk perbedaannya adalah epilepsi dan kejang merupakan kondisi yang berbeda, di mana ketika seseorang kejang belum tentu penderita dinyatakan epilepsi. Tetapi epilepsi seringkali disertai dengan kejang atau diawali dengan kondisi kejang. Kemudian kita masuk ke serangan epilepsi. Serangan epilepsi ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, serangan epilepsi parsial, yaitu di sini serangan yang tidak menimbulkan atau tidak menyebabkan hilangnya kesadaran pada penderita. Nah, untuk serangan kejang parsial ini terbagi menjadi 2, yaitu gejala sederhana dan gejala kompleks. Nah, untuk saya ralat untuk serangan kejang parsial, untuk gejala sederhananya adalah yang tidak menimbulkan hilangnya kesadaran, sedangkan untuk gejala kompleks itu dapat menghilangkan kesadaran. Nah, untuk gejala sederhana contohnya adalah gejala motorik di mana hilangnya kendali yaitu gerak otot. Nah, sedangkan untuk sensorik yaitu berdampak pada hilangnya indera manusia seperti penciuman, pendengaran, dan penglihatan. Sedangkan untuk autonomik yaitu berpengaruh pada fungsi tubuh yang di luar kendali, contohnya tekanan darah, detak jantung, dan gerak usus. Nah, untuk gejala kompleks yaitu yang pertama gejala pada kesadaran, gejala kognitif, efektif atau psikosensori, dan gejala psikomotor. Nah, untuk serangan kejang generalis, yang pertama adalah primer, di mana terdiri dari petit mal sederhana atau kompleks atau biasa disebut dengan absen, biasanya terjadi pada anak-anak, kemudian juga menimbulkan tatapan kosong, kemudian gerakan tubuh yang halus. Sedangkan untuk serangan mioklonik yaitu kontraksi tiba-tiba dari otot lengan, kemudian tungkai atau seluruh tubuh, dan atonik yaitu hilangnya kesadaran cepat membuat seluruh otot kendur dan hilangnya kendali dan sehingga tubuh terjatuh. Nah, sedangkan untuk serangan klonik yaitu gerakan otot berkedut yang berulang atau berirama biasanya terjadi pada otot leher, wajah, dan lengan. Sedangkan untuk serangan tonik yaitu otot menjadi kaku sehingga hilang keseimbangan tubuh dan penderita bisa terjatuh.
Kemudian klonik dan tonik atau biasa disebut grand mal, yaitu perpaduan antara klonik dan tonik, yaitu hilangnya kesadaran, badan terasa kaku, anggota badan bergerak-gerak, kemudian hilangnya kendali, serta tidak tergigit. Kemudian terjadi serangan unilateral. Kemudian yang kedua adalah sekunder. Nah, untuk serangan epilepsi yang ketiga adalah serangan kejang yang tidak diklasifikasikan atau tidak diketahui, yang tidak diketahui. Kemudian yang keempat, status epileptikus. Ini merupakan serangan yang sangat berbahaya atau sangat fatal karena berpengaruh sekali dengan otak, dengan terjadinya hilangnya kesadaran dan juga kejang yang berlangsung lama pada penderita. Nah, selanjutnya kita masuk ke mekanisme kerja obat anti kejang. Salah satu hipotesis mekanisme kerja obat anti kejang adalah serupa dengan anestetika sistem dan sedatif hipnotik, yaitu termasuk obat berstruktur tidak spesifik yang efek farmakologisnya dipengaruhi oleh sifat kimia fisika dan tidak oleh pembentukan kompleks dengan reseptor spesifik. Pada umumnya, obat anti kejang mempunyai dua struktur karakteristik, yaitu gugus bersifat polar, biasanya gugus imido, dan gugus yang bersifat lipofil. Nah, untuk anti kejang dengan struktur sederhana, kemungkinan berinteraksi secara tidak selektif dan menimbulkan beberapa tipe kerja. Nah, untuk struktur yang lebih kompleks menunjukkan keselektifan lebih besar dan spektrum kerja yang lebih sempit. Kemungkinan lain, gugus yang satu dapat terlokalisasi lebih luas pada suatu daerah reseptor, sedang gugus lain interaksinya lebih besar pada daerah reseptor lain sehingga masing-masing gugus menyebabkan kerja kualitatif yang berbeda. Contohnya, gugus pertama kemungkinan bekerja pada serangan kejang parsial atau generalis, sedang gugus kedua efektif bekerja pada serangan grand mal. Ini bisa dilihat pada slide, itu merupakan obat-obat anti kejang yang memiliki atau mengandung struktur ureida, yaitu seperti barbiturat, hidantoin, oxazolidindoin, dan succinimida. Nah, pada kasus lain, obat anti kejang seperti lamotrigin dapat berinteraksi dengan makromolekular reseptor, menyebabkan perubahan konformasi dan menghasilkan stabilitas membran saraf presinaptik dengan memblok saluran NA, menghambat pengeluaran neurotransmitter sehingga terjadi efek anti kejang. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa NA ini mengandung positif, dia berada di luar sel, sedangkan untuk K+ itu berada di dalam sel, sedangkan Cl itu berada di luar sel. Ketika NA masuk ke dalam atau kanal NA terbuka, kemudian masuk ke dalam sel, maka K+ akan keluar. Nah, untuk proses masuknya NA ke dalam sel itu disebut dengan depolarisasi, sedangkan keluarnya K+ keluar sel itu disebut dengan repolarisasi. Sedangkan masuknya Cl itu biasa disebut dengan hiperpolarisasi. Kemudian terjadinya potensial istirahat. Nah, ketika Na+ ini masuk ke dalam sel dalam jumlah yang banyak atau tidak terkontrol, maka ini yang akan menyebabkan kejang. Nah, kemudian kita lanjut ke obat gabapentin, yaitu merupakan GABA mimetik, bekerja sebagai anti kejang dengan menghambat uptake GABA. Obat anti kejang seperti clonazepam, diazepam, phenobarbital, dan asam valproat bekerja dengan meningkatkan aktivitas sistem penghambat mediator GABA. Kemudian etosuximid, trimetadion, dan juga asam valproat bekerja dengan memblok aktivitas yang menimbulkan serangan dari leusin, enkefalin, karena diduga sistem neurotransmitter enkefalinergik terlibat dalam peristiwa hilangnya epilepsi. Phenytoin tidak mengubah sistem penghambatan neurotransmitter, tetapi menghilangkan hiperpolarisasi posttetanik yang mengurangi potensial posttetanik dari transmisi sinaptik. Efek ini mempengaruhi pengangkutan Na
Ca dan K, serta meningkatkan kestabilan membran. Nah, bisa dilihat pada slide, ini merupakan berdasarkan struktur kimianya, obat anti kejang dibagi menjadi 8 kelompok. Nah, yang pertama turunan barbiturat, kedua turunan hidantoin, turunan oxazolidindion, kemudian turunan succinimida, turunan benzodiazepin, turunan asam valproat, turunan dibenzas, dan turunan lain-lainnya. Nah, untuk beberapa turunan atau kelompok dari obat anti kejang ini akan dijelaskan oleh teman saya. Turunan barbiturat dapat digunakan untuk mengontrol epilepsi, tetapi efeknya kurang selektif. Turunan efektif terutama untuk mengontrol serangan grand mal dan parsial psikomotor, kurang bermanfaat untuk serangan petit mal. Mekanisme kerja turunan barbiturat dalam mengurangi fungsi korteks motor masih belum begitu jelas. Contohnya itu fenobarbital, metabarbital, dan primidon. Primidon terbagi atas dua, yaitu senyawa aktif fenobarbital, senyawa aktif fenyletilmalonamid. Fenobarbital merupakan turunan barbiturat dengan masa kerja yang panjang, lebih efektif untuk mengontrol serangan grand mal dibanding petit mal. Metabarbital adalah turunan barbiturat yang bekerja secara efektif untuk mengontrol serangan grand mal, petit mal, dan myoklonik atau tipe campuran. Primidon digunakan terutama untuk mengontrol serangan grand mal dan psikomotor, yaitu ada gugus amin, gugus NH, dan gugus O dan H3C terdapat dalam primidon. Kemudian turunan hidantoin. Turunan hidantoin sangat efektif terutama untuk mengontrol serangan grand mal dan parsial psikomotor, kurang bermanfaat untuk serangan petit mal. Contohnya phenytoin NA adalah anti kejang dengan sifat sedatif rendah, efektif mengontrol dengan serangan grand mal terutama bila dikombinasi dengan fenobarbital. Phenytoin juga digunakan secara luas untuk mengontrol serangan kejang parsial. Tidak digunakan untuk serangan petit mal karena kemungkinan dapat meningkatkan frekuensi serangan. Mefenitoin jarang digunakan sebagai obat anti kejang karena menimbulkan hepatotoksik, dermatitis, dan anemia aplastik. Dan atetoin mempunyai efek anti kejang lebih rendah dibandingkan phenytoin dan menimbulkan efek sedasi yang lebih besar. Kemudian struktur turunan hidantoin yaitu ada beberapa, yaitu gugus amin, R3, O, dan sebagainya. Turunan oxazolidindion merupakan untuk pengobatan serangan petit mal dan tidak efektif terhadap serangan grand mal. Turunan ini menimbulkan efek samping seperti iritasi lambung, mual, pusing, dan gangguan penglihatan yang lebih serius, dapat menimbulkan anemia aplastik, depresi sumsum tulang belakang, dan kerusakan ginjal. Contohnya itu yang digunakan ada dua. Trimetadion adalah praobat dalam tubuh dimetabolisme menjadi senyawa aktif dimetadion. Parametadion mempunyai aktivitas hampir sama dengan trimetadion, tetapi efek samping ditimbulkan lebih rendah. Berikut adalah struktur turunan oxalididion, yaitu ada gugus R-nya, gugus CH3, gugus amin, dan gugus O. Turunan benzodiazepin. Turunan benzodiazepin adalah penekan sistem saraf pusat yang terutama digunakan sebagai sedatif hipnotik dan relaksasi otot. Beberapa diantaranya juga efektif untuk pengobatan serangan epilepsi, tetapi penggunaan terbatas karena cepat menimbulkan toleransi. Contoh yaitu diazepam, efek untuk pengobatan status epileptikus akut bila diberikan secara parenteral. Masa kerjanya pendek sehingga untuk pengobatan jangka panjang kurang efektif, biasanya dikombinasi dengan fenobarbital. Clonazepam adalah obat penekan sistem saraf pusat dengan masa kerja yang lebih panjang, efektif untuk mengontrol serangan petit mal dan myoklonik. Kemudian yang selanjutnya itu adalah turunan asam valproat. Turunan asam valproat digunakan untuk anti kejang, antara lain adalah asam valproat dan valpromid. Berikut adalah struktur asam valproat, yaitu ada gugus OH-nya, CH3, dan sebelahnya juga ada gugus O-nya. Kemudian asam valproat digunakan untuk pengobatan serangan petit mal dan myoklonik. Efeknya anti kejang berhubungan dengan meningkatkan kadar GABA di otak. Aktivitas asam valproat terhadap serangan petit mal lebih besar dibanding dengan clonazepam, tapi aktivitas terhadap serangan myoklonik lebih kecil. Efek samping relatif kecil terutama adalah gangguan saluran cerna. Yang berikutnya turunan dibenzazepin, contoh karbamazepin dan oxacarbazepin.
Karbamazepin merupakan turunan dibenzazepin yang mempunyai spektrum anti kejang yang luas dan digunakan untuk mengontrol serangan epilepsi parsial, grand mal, dan petit mal. Karbamazepin juga merupakan obat terpilih untuk pengobatan neuralgia trigeminal dan glosopharyngeal. Efek sampingnya relatif lebih rendah dibandingkan fenitol, seperti mengantuk dan iritasi lambung. Yang kedua yaitu oxcarbazepin, merupakan turunan keto dari karbamazepin yang sifat dan kegunaannya mirip dengan karbamazepin. Macam-macam ikatan obat dengan reseptor, terdiri dari 7. Yang pertama, ikatan kovalen. Yang kedua, interaksi ionik. Yang ketiga, interaksi ion dipol dan dipol-dipol. Yang keempat, ikatan hidrogen. Yang kelima, kompleks transfer muatan. Yang keenam, interaksi hidrofobik. Yang pertama, ikatan kovalen. Ikatan kovalen merupakan ikatan yang paling kuat. Secara umum mempunyai nilai stabilitas antara -40 sampai -110 kilokalori per mol. Ikatan kovalen jarang terlibat dalam pembentukan ikatan antar obat dengan reseptor, kecuali dengan enzim dan DNA. Yang kedua yaitu interaksi ionik atau elektrostatik. Obat dan reseptor akan saling tarik-menarik. Interaksi ionik berlangsung secara efektif pada jarak yang lebih jauh daripada yang dipersyaratkan untuk tipe interaksi yang lain, dan interaksi ini berlangsung lebih lama. Contoh interaksi ionik yaitu interaksi antara molekul asetilkolin dengan molekul reseptor. Yang ketiga, interaksi ion dipol dan dipol-dipol. Sifat elektronegativitas dari atom-atom karbon yang akan berpengaruh terhadap ikatan obat dengan reseptor. Ikatan yang terdapat pada obat maupun reseptor akan mengakibatkan distribusi elektron yang tidak stabil. Hal ini akan menghasilkan suatu dipol elektronik. Suatu dipol yang terbentuk di dalam molekul obat dapat berinteraksi dengan ion ataupun dipol lain yang bermuatan berlawanan terhadap reseptor. Yang keempat, interaksi ion dipol dan dipol-dipol. Muatan pada suatu dipol lebih lemah dibandingkan dengan muatan pada suatu ion. Oleh karena itu, interaksi dipol-dipol lebih lemah daripada interaksi ion dipol. Contoh interaksi dipol-dipol maupun interaksi ion dipol pada asetilkolin yang mempunyai stabilitas -1 sampai -7 kilokalori per mol. Ikatan hidrogen merupakan salah satu jenis interaksi dipol-dipol yang terbentuk antara suatu proton dari gugus X, H yang X merupakan suatu atom elektronegatif dengan atom elektronegatif lain, Y yang mempunyai pasangan elektron bebas. Ikatan hidrogen merupakan ikatan yang unik karena hanya atom nitrogen yang dapat mengembang muatan positif pada pH fisiologi sembari masih terikat secara kovalen dalam molekul, dan atom hidrogen merupakan atom yang cukup kecil untuk berdekatan dengan atom elektronegatif kedua. Ada 2 macam ikatan hidrogen. Yang pertama, ikatan hidrogen antar molekuler atau lebih kuat. Kedua, ikatan hidromolekuler atau lebih lemah. Berikut gambar metil salisilat dan metil prehidrosalisilat. Metil salisilat yang digunakan untuk menghilangkan sakit kepala, sakit pada otot juga mempunyai khasiat sebagai antiseptik, meskipun mempunyai aktivitas yang lemah. Metil prehidroksisalisilat atau isomer metil salisilat mempunyai efek antibakteri yang lebih kuat dan digunakan sebagai pengawet makanan. Aktivitas antibakteri metil prehidroksisalisilat disebabkan adanya gugus hidroksifenolik pada metil salisilat. Gugus hidroksifenolik tertutup oleh adanya ikatan hidrogen intramolekuler sehingga aktivitas antibakteri lemah. Berikut kompleks transfer muatan. Ketika suatu molekul atau gugus yang merupakan donor elektron mendekat kepada suatu molekul atau gugus yang merupakan penerima elektron, molekul donor elektron dapat mentransfer muatan kepada akseptor.
Gugus yang bersifat sebagai pendonor elektron adalah gugus yang mempunyai elektron seperti alkena, alkuna, dan cincin aromatis yang mempunyai substituen donor elektron, atau gugus yang mempunyai pasangan elektron bebas seperti oksigen, nitrogen, dan sulfur. Gugus yang bersifat sebagai aseptor elektron adalah gugus yang mempunyai defisiensi elektron pada orbital seperti pada alkana, alkuna, cincin aromatis yang mempunyai gugus penarik elektron atau asam lemah. Sedang gugus yang berperan sebagai akseptor elektron adalah sistein. Gugus yang berperan sebagai donor dan ekspektor elektron adalah histidin, triptofan, dan asparginin. Interaksi transfer muatan merupakan mekanisme interaksi cincin aromatis obat anti malaria atau kloroquine dengan DNA parasit. Contoh hipotetik transfer muatan dengan titrosin. Berikut interaksi hidrofobik. Gambar pembentukan interaksi hidrofobik. Bila ada dua buah gugus nonpolar seperti gugus lipofilik pada suatu obat dan gugus nonpolar pada reseptor yang masing-masing dikelilingi oleh molekul air saling mendekat satu dengan yang lain, maka molekul ini akan menjadi kacau dalam usaha untuk bergabung dengan molekul air yang lain. Peningkatan kekacauan molekul air akan meningkatkan entropi yang berakibat pada menurunnya energi bebas yang menstabilkan kompleks obat reseptor. Pada gambar di bawah ini menunjukkan interaksi hidrofobik dari anestetik topikal Butamben dengan gugus isoleusin dari reseptor. Ini gambar interaksi hidrofobik antara Butamben dengan gugus isoleusin reseptor. Berikut gaya van der Waals atau London. Atom-atom pada molekul nonpolar secara temporal mempunyai distribusi merapatan elektron non-simetris yang merupakan akibat dari pembentukan dipoli sementara. Gaya van der Waals menjadi signifikan ketika menjadi kontak permukaan pada jarak yang dekat dari atom-atom. Jika ketika ada molekul-molekul yang komplemen mengakibatkan terjadinya sejumlah interaksi atom masing-masing memberikan kontribusi 0,5 kk per mol yang mana bisa menambah secara signifikan ikatan obat reseptor secara keseluruhan. Sekian dan terima kasih. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.